Oke, selamat sore para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Nah, di sore hari ini saya pengen ngajak teman-teman semua untuk ngobrol tentang hobi ternak ikan cupang ya teman-teman. Kebetulan saya senang nih meliharain ikan cupang. Nah, di sore hari ini saya pengen berbagi cerita tentang mempercepat ya, cara mempercepat untuk pematangan sel telur pada ikan cupang betina sebelum kita kawinkan. Jadi untuk perlu kita ketahui, kalau kita mau berternak cupang itu biasanya kalau habis kita telurkan ayam ikan cupang betinanya itu kan nanti udah jadi buraya, biasanya kita pisah. Biasanya anakan itu nanti besarnya sama pejantannya. Nah, yang di depan-depan para sedulur ini pejantan ya. Nah, setelah itu kan ikan cupangnya kita pisah tuh yang betina. Itu fasenya untuk ngisi telur lagi matang, sel telurnya siap untuk diternain lagi itu kisarannya antara sampai 14 hari ya, kurang lebih 2 minggu lah. Jadi bisa untuk dikawinkan lagi, biasanya udah matang lagi sel telur yang selanjutnya. Nah, tapi ada faktor-faktor tertentu yang harus kondisi yang memang harus dibutuhin untuk mempercepat pematangan itu biar sampai pas 2 minggu ataupun 14 hari itu ya. Nah, itu ada beberapa pengalaman dari teman-teman yang biasa ternak itu ada kurang lebih 3 faktor penting yang sangat berpengaruh untuk mempercepat atau mengkondisikan cupang betinanya cepat untuk bermatang sel telurnya lagi. Nah, apa aja sih? Yang pertama adalah pakan ya. Jadi untuk ikan cupang betina yang habis ditelurkan, habis dibiakkan, kemudian mau dipercepat pematangan sel telurnya lagi, itu teman-teman harus memberikan kalau bisa pakan hidup. Pakan hidup yang proteinnya tinggi seperti cuk atau anakan nyamuk ya. Terus kutu air ataupun cacing sutra. Nah, itu biasanya diberikan 3 kali sehari ya teman-teman ya. 3 kali sehari, bisa dari pagi, siang sama sore, tapi jumlahnya dikit-dikit aja. Pakan hidup tuh luar biasa untuk mempercepat pematangan sel telur pada ikan cupang. Ini koleksikan. Nah, itu bisa diberikan 3 kali sehari pakan hidup ya. Terus nanti ada juga yang pakan proteinnya tinggi ya, seperti anakan anggrang atau kroto yang biasanya bisa kita dapat produknya dari toko pakan burung, biasanya ada kroto, bisa juga kroto atau anak anggrang tuh diberikan dikit-dikit pagi, siang sama sore, tapi jumlahnya sedikit untuk cupang betina yang mau untuk dikembangin ya, biar cepat ngisi sel telurnya. Kalau sel telurnya matang tuh biasanya nanti perutnya cepat melenduk gitu ya. Melenduk atau apa itu bahasa Jawa ya, besar perutnya ya. Itu selama 2 minggu ya, secara rutin. Itu satu. Terus kedua adalah dengan cara mengganti membersihkan airnya ini ya. Jadi airnya ini kalau bisa untuk membersihkan kotorannya untuk cupang betina yang memang mau dipercepat pematangan sel telurnya itu bisa dilakukan tiap hari kalau bisa ya teman-teman. Tapi yang dibuang cuma 30% airnya ya. Kalau 30% biasanya segini. Yang bagian dasarnya pakai pipa penyedot ya teman-teman. Nah, itu salah satunya. Tuh, terus yang ketiga adalah mengkondisikan kondisi airnya untuk pH-nya biar antara 7 sampai 7,35 ya. pH air yang netral. Nah, ini kita ukur dulu pakai pH meter nih kalau mau ini pH meter punya saya. Tuh, kalau gimana kalau airnya terlalu basah, artinya di atas 7,35, bisa diberikan dengan penambahan daun ketapang. Daun ketapang ini nanti air yang basah dia nurun, dia sifatnya agak asam ya. Jadi nanti bergerak ke turun jadi netral yang mungkin pH-nya 7,5 atau 8, itu kita kasih daun ketapang rendemin di airnya ini ya, sampai diukur nanti akan nurun pH-nya sampai menuju ke normal. Normal itu antara 7,3
0 sampai 7,35. Nah, itu kalau airnya sifatnya basah. Lah terus gimana kalau airnya sifatnya udah asam? Kalau asam tuh nggak bagus ya. Air asam tuh biasanya antara pH-nya itu 5 sampai 6,5 itu biasanya kalau air-air sumur tuh kayak gitu. Nah, untuk biar dia jadi netral tuh harus kita beri yang air yang sifatnya agak basah. Jadi air yang sifatnya agak basah itu biasanya di air mineral. Kayak aqua segala macam itu bisa ditambahkan dikit sampai nanti ketika kita ukur pH airnya itu betul-betul netral ya. Netral itu dari 7 atau 7,35. Nah, di atas 7,5 itu basah, kemudian di bawah 7 itu asam ya gitu teman-teman. Nah, itu salah satunya tadi udah 2 ya. 2 jadi dikasih pakan hidup yang atau protein tinggi. Kemudian pengkondisian airnya biar airnya itu dalam kondisi pH yang normal. Sekarang yang ketiganya tadi itu membersihkan kotoran airnya itu. Ini kotorannya ini biar dibersihkan 30% ya airnya itu setiap hari tiap sore kalau bisa. Itu udah 3 yang saya sebutin. Satu lagi kita kondisikan dia alamiah ininya airnya. Alamiah itu seperti biar dia nggak kayak stres gitu kan. Alamiah itu salah satunya dia memang agak biar berwarna gelap airnya biasanya. Nah, itu biar nanti dia di sifat alaminya. Ini kan alaminya kan memang tuh hidupnya di rawa-rawa. Nah, salah satunya itu nanti ditambahin ini tetap daun ketapang walaupun dia bersifatnya asam, makanya nanti kalau agak basah ditambahin sampai pH-nya normal, biarin aja nanti ada daun ketapang, asal jangan terlalu asam. Kalau terlalu daun ketapangnya terlalu banyak nanti sifat airnya terlalu asam ya teman-teman. Nah, nanti kondisi airnya kan agak gelap tuh. Jadi sifatnya kayak sifat alamiah ketika dia hidup di habitat aslinya, walaupun ini udah dibiayain bukan di habitat aslinya ya. Itu memang terbukti mempercepat pematangan sel telur ya, itu pematangan sel telur tuh. Jadi kita review lagi sebentar, kita ulang lagi ya teman-teman, review lagi, kita ulangin lagi tadi. Untuk mempercepat pematangan sel telur, 1, pemberian pakan yang hidup dan kandungan proteinnya tinggi, bisa seperti cuk, kutu air, kemudian ulat cacing sutra, atau kemudian juga bisa ditambahkan kroto. Itu terus bisa terus dengan selalu menjaga kebersihan media, yaitu setiap hari itu dibuang 30% ya dari air yang ada. Terus ketiga tadi mengkondisikan medianya dalam kondisi pH yang normal, pH netral ya, netral itu 7,0 sampai 7,35. Ketiga, mengkondisikan medianya seperti habitat aslinya, yaitu dengan penambahan daun ketapang biar nanti tekstur airnya itu agak gelap kayak gini ya. Tuh, kalau udah dikasih daun ketapang. Yang penting pH-nya tetap terjaga, nggak terlalu asam, karena kalau terlalu banyak daun ketapangnya nanti itu ya terlalu asam. Kondisi airnya pH-nya bisa nurun terus, bisa di bawah 6 atau 6 tuh kurang bagus untuk pembentukan untuk pematangan sel telur di ikan induk ikan cupang. Terus tadi ada yang kurang lagi, yaitu pemberian cuknya ya. Pemberian cuknya nanti di review lagi, kayak cuk cacing sutra atau cuk atau kutu airnya kalau bisa 3 kali sehari ya selama 2 minggu. Insya Allah kalau 4 faktor tersebut udah dilakuin teman-teman, biasanya nanti dari proses pertama dia mulai udah dipisahin dari anakan, ketika habis dibiakin biasanya antara 2 sampai 3 minggu udah sel telurnya udah ngisi lagi, siap untuk dipijain lagi. Oke, gitu aja ya. Ini bagi pengalamannya dari saya, dari Agung Wijanarko. Nah, ini koleksi ikan cupang saya. Nanti kalau kita udah kembangin, kita bisa bagi-bagi koleksinya ya teman-teman. Ini kebetulan yang saya pelihara ini yang jumbo-jumbo yang besar ya, yang giant ya, cupang giant.
Oke, gitu aja. Terus yang nggak lupa saya mohon sama teman-teman untuk bantu subscribe, like, sama tekan loncengnya biar nanti kita tetap bisa bagi-bagi konten, bagi pengalaman. Kalau saya bikin konten nanti teman-teman dapat notifikasi dari saya ya. Oke, gitu aja. Matur nuwun udah pada nonton video saya. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari kota Cianjur, Jawa Barat. Matur nuwun.